Setelah itu Potifar mengajak Yusarsif untuk bertemu dengan Amunhotep, penguasa tertinggi Mesir. Saat sudah bertemu Amunhotep, Potifar memperkenalkan Yusarsif bahwa dia adalah pengiring baru baginya. Amunhotep pun menyindir Potifar karena mengangkat seorang bocah sebagai pengiringnya. Tapi Potifar menjelaskan bahwa Yusarsif memang terlihat seperti bocah, tapi dia sudah dewasa, matang, dan berilmu. Kemudian untuk membuktikan perkataan Potifar, Amunhotep pun menanyakan pendapat Yusarsif tentang keagungan Mesir. Jawaban Yusarsif yang amat cerdas membuat Amunhotep mempercayai apa yang dikatakan oleh Potifar bahwa dia bukan anak yang sembarangan. Amunhotep lalu memberikan hadiah kepada Yusarsif yang diserahkan melalui Amunhotep muda. Namun setelah dia menyerahkan hadiah itu, tak sengaja dia malah memberikan hormat kepada Yusarsif yang membuat permaisuri mengatakan bahwa penghormatan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh calon raja Mesir kepada orang biasa. Yusarsif terus berlatih pedang dan menombak bersama Rudamun hingga ia mahir dalam menggunakan alat-alat perang itu. Hari-hari Yusarsif di istana berjalan seperti biasanya, dan setelah dia membereskan makanan sisa dari Potifar dan Zulaiha, dia membawa makanan itu menuju kamar budak dan pelayan untuk membagikannya. Sementara itu Zulaiha terus mengamati Yusarsif di dalam istana setiap hari sampai ia beranjak dewasa. Yusarsif yang kini sudah beranjak dewasa bertugas mengurus istana menggantikan Kulifer yang sedang sakit. Kulifer yang mengira bahwa hidupnya tidak akan lama lagi meminta agar Yusarsif mengajarkan tentang agamanya dan menceritakan tentang Tuhan yang ia sembah. Karena selama 11 tahun ini dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Tuhan Yusarsif. Yusarsif pun mengatakan jika Kulifer sudah termasuk penyembahnya karena selama 11 tahun dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Allah saat itu. Di sini Yusarsif juga mengakui kepada Kulifer bahwa dia adalah nabi utusan Allah yang terakhir pada zaman itu. ويوسف وآخرهم في زماننا هذا. يوسف هو اسمك الحقيقي حقا نبي. Pada akhirnya Kulifer pun bebas dari keyakinan yang sesat dan kini menganut agama Tauhid bersama Yusarsif. Seluruh penghuni istana mengetahui bahwa Yusarsif telah menggantikan posisi Kulifer sebagai pengurus istana. Tapi Yusarsif mengatakan bahwa dia hanya menggantikan sementara karena Kulifer sedang sakit. Dan jika Kulifer sudah sembuh nanti, posisinya akan dikembalikan kepadanya. Sementara itu Kalimama terus menghasut Zulaiha untuk mempertimbangkan keputusan Potifar yang mengangkat Yusarsif sebagai pengurus istana. Zulaiha pun memarahi Kalimama karena dia terus saja menjelek-jelekan nama Yusarsif di depannya. Potifar yang kembali menemui Amunhotep memberikan berita bahwa wanita-wanita di kuil Amun yang seharusnya dijadikan istri oleh Amun, tapi mereka malah mendapatkan pelecehan dari para pendeta kuil Amun. Hal itu membuat Amunhotep marah dan akan segera membereskan para pendeta yang sudah melewati batas itu. Terjadi perdebatan antara Amunhotep dan permaisuri di sini. Permaisuri memperingatkan agar Amunhotep tidak menjelek-jelekan Amun dan para pendeta karena akan membahayakan kepercayaan mereka. Tapi Amunhotep mengatakan bahwa kepercayaannya kepada Amun mulai hilang akibat ulah dari para pendeta yang selalu berbuat kurang ajar dan semena-mena. Amunhotep juga memperingatkan anaknya Amunhotep muda agar nantinya jika dia sudah diangkat menjadi raja, dia harus bisa bijaksana dan bertindak tegas kepada pendeta-pendeta Amun yang sudah berbuat seenaknya itu. Dia juga mengatakan bahwa ibunya terlalu fanatik terhadap Amun dan para pendetanya sehingga dia buta dalam melihat kejelekan yang mereka lakukan. Setelah Potifar pulang dari istana Amunhotep, dia kembali ke istananya dan mengajak Yusarsif untuk beradu pedang bersamanya.
Di tengah-tengah duel itu, Yusarsif memperingatkan kepada Potifar bahwa Amunhotep sedang dalam bahaya, karena akan ada yang menjatuhkannya dari dalam istananya sendiri. Sementara itu, Anikmahu mendapatkan surat dari permaisuri bahwa kuil dan para pendeta akan segera diperangi oleh Amunhotep dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Anikmahu yang merasa ketakutan hanya mempunyai dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah mereka harus meminta maaf langsung di hadapan Amunhotep, atau yang kedua adalah menyogok orang agar bisa membunuh Amunhotep. Padiamun langsung mengusulkan agar Anikmahu menjalankan cara yang kedua dengan memerintahkan orang terdekat Amunhotep untuk membunuhnya. Pendeta Kimuni juga menyetujui usulan Padiamun itu dan mengetahui siapa orang yang akan mereka sogok nantinya. Kembali ke istana, Gulliver akhirnya meninggal dunia dengan tenang setelah ia memeluk agama Tauhid, dan Yusarsif mendoakannya agar Allah mengampuni semua dosanya dan melapangkan rahmatnya. Sementara itu di Kan'an, Yakub selalu menangisi kepergian Yusufnya, dan dia juga mengatakan kepada Benyamin bahwa sebenarnya tak masuk akal dia terus menangisi karena berpisah dari satu anak, sedangkan dia masih memiliki 11 anak yang lain. Singkat cerita, Yusarsif yang kini sudah menjadi pengurus istana sekaligus penasihat istana mulai digoda oleh Zulaikha yang dari dulu sudah menyukai Yusarsif. Dia mengundang Yusarsif ke kamarnya untuk berkonsultasi. Dia lalu menceritakan sebuah cerita bahwa ada seorang wanita yang mengkhianati suaminya, dan menurut Yusarsif apa yang harus dilakukan oleh wanita itu. Yusarsif mengatakan bahwa dia belum tahu apa yang harus dilakukan karena banyak pertimbangan yang harus diketahui dan apa alasan wanita itu mengkhianati suaminya. Zulaikha mengatakan bahwa wanita itu sedang jatuh cinta kepada seseorang. Menurut Yusarsif, cinta itu suci dan seorang pencinta tak mungkin berkhianat. Dia tak akan membiarkan hawa nafsu merasukinya hingga menodai kesucian hati. Zulaikha juga menanyai Yusarsif apakah dia pernah jatuh cinta atau tidak. Yusarsif pun menjawab bahwa dia jatuh cinta kepada ayahnya karena beliaulah yang telah membawanya kepada sesembahan yang sejati. Tapi yang Zulaikha maksud adalah jatuh cinta kepada wanita. Yusarsif kembali menjawab bahwa dia belum pernah sama sekali. Jawaban itu membuat Zulaikha sedikit terkejut dan menyuruh Yusarsif untuk pergi, dan jika dia akan berkonsultasi lagi, dia akan memanggilnya kembali. Zulaikha langsung marah dan menyampaikan kepada Kalimama bahwa Yusarsif kini telah melupakan kalau dirinya adalah budak. Dia sama sekali tidak memperdulikan perhatian Zulaikha, bahkan menyukainya sedikit pun. لقد نسي أنه عبد من عبيدي يخاطبني تلميحا ليفهمني أنه لا يبالي بحب. Setelah itu Zulaikha menyuruh agar Kalimama menyiapkan pesta di istananya agar dia bisa melupakan Yusarsif dan bersantai sejenak. Saat di pesta itu ada seorang wanita yang menanyakan tentang budak Ibrani yang dimiliki oleh Zulaikha yang membuatnya sedikit cemburu kepadanya. وأين هو الآن؟ استدعيه لكي ننظر إليه. أرأيتن؟ Para wanita di sana juga berpikir bahwa Zulaikha memiliki hubungan gelap dengan budak Ibraninya itu. Ternyata pesta itu tidak membuat Zulaikha melupakan Yusarsif, tapi malah semakin membuat ia memikirkannya. Dia juga berniat akan bepergian ke tempat yang jauh agar dia bisa menghapus Yusarsif dari pikirannya. Sementara itu Yusarsif kembali menyambangi ruang para budak dan pelayan untuk memberikan makanan dan berkhotbah di hadapan mereka. Ketika Zulaikha pergi ke tempat yang indah, dia malah merasa jenuh di sana karena dia terus saja memikirkan Yusarsif yang jauh darinya. Ternyata dia tidak bisa jauh dari Yusarsif, dan pada akhirnya dia pun kembali ke istana Potifar.
Setelah sampai di istana, Zulaikha memberikan hadiah berupa mutiara yang ia dapatkan saat dalam bepergian kepada Yusarsif. Dia juga menanyakan kenapa Yusarsif tidak pernah memandangi wajahnya seperti saat ia waktu kecil dulu. Yusarsif mengatakan bahwa ia harus selalu menunduk dan malu kepada junjungannya untuk menunjukkan tata krama. Tapi Zulaikha lebih menyukai kejujuran dan ketulusan Yusarsif pada saat kecil ketimbang tata kramanya saat ini. Setelah Yusarsif pergi, Kalimama bertanya-tanya siapa junjungan yang Yusarsif maksud, apakah Zulaikha atau Tuhannya. Yusarsif yang tidak membutuhkan mutiara pemberian Zulaikha langsung memberikannya kepada Mimi Sabu agar dijual ke pasar dan membeli alas tidur yang layak untuk para pelayan. Yusarsif juga memperingatkan Mimi Sabu untuk selalu mengawasi Kalimama untuknya karena Yusarsif khawatir akan ada bahaya yang mengancam. Yusarsif mengatakan bahwa mereka harus berlindung kepada Allah dari para wanita pemuja hawa nafsu. Mimi Sabu pun akhirnya menyadari bahwa kekhawatiran Yusarsif itu adalah sebuah percintaan. Sudah sewajarnya semua wanita jatuh cinta kepada Yusarsif karena ketampanannya. Yusarsif mengira bahwa ketampanannya itu ibarat burung bersuara merdu yang suara merdunya itu hanya membawa bencana baginya. Yusarsif juga mulai bertanya-tanya dan khawatir karena seolah-olah Allah kini sudah tidak memperdulikannya lagi. Tak ada utusan atau pesan yang diberikan melalui malaikat wahyunya. Akibatnya dia merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat ini.